Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irwan Web, tentunya di sharein di Carita Jurik. Oke, sebelum masuk ke videonya, gue mau kasih doa buat kalian semua sahabat sharein yang lagi stay at home ya, dikarenakan wabah virus corona ya yang sekarang ini sudah melanda di seluruh dunia. Duka banget buat kita, seluruh sahabat sharein dimanapun kalian berada. Kita pastinya tetap diberikan kesabaran ya, semoga kita selalu diberikan sehat ya, diberikan pelindungan sama Allah, dan terus juga semoga wabah virus ini bisa segera berakhir supaya kita kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, langsung ke ceritanya. Kali ini sesuai janji gue yang kemarin di Instagram gue pernah pengen kasih kalian tentang cerita tentang pengalaman gue ya, pengalaman gue dan istri gue, Rosi ya, gue panggilnya Oci. Oke, jadi waktu itu ini pengalamannya tentang apa ya, kalau kata bahasa Sundanya itu ketumpangan ya. Ketumpangan itu bahasa Indonesianya adalah ada satu sosok astral yang mengikuti di tubuhnya. Jadi ibarat kalaupun tidak di tubuhnya tapi dia ngikutin gitu, ngikutin kemana istri gua ini pergi gitu. Nah awalnya sebelum istri gua mengalami ini, kejadian ini sebelumnya ada informasi, ada kabar berita di kampung gua gitu ya, tepatnya di rumah gua. Nah kalau kalian mau belum tahu rumah gua, mungkin gua bakal kasih sedikit nanti gambarnya. Rumah gua ini cuman berapa meter aja gitu, cuman 1 meter jaraknya, dan di belakangnya itu adalah kuburan ya. Kalau kalian pasti udah tahu nih, orang Bogor atau enggak yang di luar Bogor, area Taman Makam Pahlawan. Nah di belakang Taman Makam Pahlawan ini ada namanya Taman Pemakaman Umum tempat pemakaman umum Dredet ya, TPU Dredet. Nah ini pun sudah pernah sebelumnya didatangi semua sama para konten kreator ya, dari YouTubers horor Indonesia udah pernah datang juga ke sini. Pastinya kalau lu mau tahu tempat keangkeran tentang TPU Dredet, lu bisa search aja lah di Google lah. Udah banyak kok di YouTube juga, udah banyak tentang stories yang berada di area pemakaman gua ini. Nah itu balik lagi dari cerita. Jadi kejadiannya karena rumah gua deket makam ini bisa dibilang cukup terkenal mistis ya. Ya iyalah, pemakaman umum gitu kan. Begitu kita juga nggak tahu, banyak banget mungkin yang astral horin gitu. Horin itu ya mungkin kayak jin-jin yang memang bisa dibilang dia menyerupai sosok orang yang sudah meninggal gitu. Tapi itu ingat, itu bukan ruh, itu korin ya, horin bahasa Arab itu horin. Jadi semacam jin yang menyerupai mereka ya, arwah-arwah yang sudah meninggal, supaya dia membelokkan iman orang-orang yang masih hidup gitu, kayak menggoda atau menampakkan dirinya seolah-olah itu seseorang yang sudah baru meninggal gitu, padahal itu horin, itu jin ya. Ya, dan karena di rumah gua itu dekat kuburan, jadi di samping rumah ini ada balai itu ya, kalau kata orang Bogor disebutnya balai lah. Jadi kayak tempat apa ya, gazebo gitu ya, tempat nongkrong bapak-bapak yang sering main kartu remi, sering main gaple di situ sambil ronda gitu ya. Mereka kadang sering sampai malam tuh buat ya refreshing lah, untuk main kartu remi gitu ya. Nah saat itu waktu itu gue masih inget banget ke storiesnya ini adalah tetangga gue ya, tetangga gue namanya Mang Ujang ya. Ada Mang Ujang yang di samping rumah gue itu, dia kebenaran sudah beres nongkrongnya di situ. Nah cuma yang lain udah pada pulang, dia ini masih
asik buat ngopi gitu loh. Nah, jadi dia ini punya satu rumah yang apa ya? Dia punya rooftop tuh, ada rooftopnya di rumahnya. Nah, rooftopnya ini jadi langsung menghadap ke genteng gua, ke genteng rumah gua ya, di genteng rumah gua tuh. Jadi dia saat ngopi itu pandangannya adalah pemandangan itu adalah genteng rumah dan sebelahnya di depan sampingnya itu kuburan gitu. Nah, jadi saat itu si Mang Ujang ini lagi ngopi pukul 12 kalau nggak salah, jam 12, jam setengah 12 lah katanya. Jadi dia itu saat pergantian malam tahun baru. Nah, mungkin Pak Ujang ini sengaja katanya nongkrong di sini buat bisa sambil lihat petasan kali, mungkin. Jadi Mang Ujang itu saat ngopi itu dia kegap juga akhirnya. Dia ngelihat ada anak kecil lagi main di genteng gua, di atas genteng rumah gua ya. Dua anak kecil ini katanya sih dia pakai baju kayak anak-anak kecil biasa, pakai baju, ada 2 orang. Nah, karena itu di area rawan, di area bahaya di atas genteng rumah gua, Pak Ujang pun akhirnya ngelarang si anak kecil ini. Dia bilang, "Hei dak," ini bahasa Sunda nih, "Hei dak, tong didinya," gitu kan kata dia. "Jangan di situ dong," katanya. "Itu bahaya lo, nanti dimarahin mamanya Irwan," katanya gitu kan. "Nanti gentengnya jatuh," katanya. Turun. Nah, dia tuh membelakangi Mang Ujang. Otomatis Mang Ujang nggak tahu. Dan akhirnya saat si anak kecil ini, salah satu ya, kan ada 2, satunya nggak nengok, satunya katanya udah jalan ke area bawah saat udah dimarahin. Yang satunya ini nengok. Nengok ke belakang doi. Dan akhirnya yang doi kaget sampai kopinya tumpah itu adalah mukanya rata. Merinding. Mukanya rata, serius gak ada mukanya, yang pastinya pucat katanya. Jadi mukanya tuh gimana sih, bayangin, nggak ada hidung, nggak ada mata, mukanya pucat gitu. Nah, jadi di saat kejadian itu besoknya langsung booming lah, heboh lah paginya, cerita ke nyokap, cerita ke gua. Dan kita sebenarnya malam tahun baru ada di dalam rumah, kita nggak kemana-mana, dan kita pun nggak ngerasa ada genteng yang gerasak gerusuk gitu ya. Kita nggak ngerasa itu. Kalaupun kita tahu pasti kita ngelihat keluar, dari luar juga kelihatan gitu loh, kalaupun misalnya ada orang yang naik ke genteng gitu ya. Dan akhirnya di situ nggak ada. Sampai akhirnya kejadian itu, Oci pun istri gua, Parno sempet loh gimana ya gitu kan, karena kejadiannya waktu itu istri gua lagi hamil di usia kalau nggak salah 8 bulan. Nah, jadi setelah udah kejadian itu ya, itu mungkin kejadiannya lama ya, sampai selang saat akhirnya bini gue udah mulai memasuki semester untuk udah mulai banget nih kerasa gitu di 8 bulan ini. Ternyata istri gue kerasa buat gimana gitu, perutnya udah nggak karuan gitu. Mungkin disitulah sudah saatnya harus melahirkan itu kan anak gue, mau saya. Nah, sebelum melahirkan itu dapatlah cobaan. Nah, dapat cobaannya adalah pendarahan. Nah, jadi sebelum ke proses persalinan ini, istri gua itu mengalami pendarahan. Ya, itu pendarahan yang kita ada 2 kali pendarahan waktu itu selang 1 minggu ya, bro. Jadi di minggu pertama istri gua pendarahan, dan saat itu pendarahan pertama ini di kamar mandi. Itu masih bisa dibilang darahnya masih sedikit lah, dan kita bersihin darahnya itu kan. Cuman saat menjelang, jadi di situ sesudah akhirnya gue harus ke rumah sakit ya. Jadi gue harus ke rumah sakit buat ngurusin istri gue, seperti rawat dulu karena pendarahan ini, karena kita nggak mau terjadi apa-apa gitu kan. Saya sudah pulang ke rumah sakit, akhirnya istri gue diharuskan rest ya, istirahat total di rumah, nggak boleh ada pergerakan sama sekalipun. Udah kayak bener-bener istilahnya bener-bener orang yang harus dimanjain di tempat tidur gitu, karena udah nggak boleh ada pergerakan gitu, harus rest selama, harusnya sih di dokter sarani itu 2 minggu. Dan akhirnya di proses untuk sampai ke pendarahan kedua
gitu, jadi sempat pendarahan. Nah di rumah ini ada kejadian-kejadian yang janggal yang gue rasain sama istri gue sendiri. Yang pertama itu udah mulai nih. Nah gue kan nggak terlalu percaya ya sama yang kemarin cerita. Awalnya gue nggak percaya gitu loh, maksudnya cerita yang tentang dua anak itu ya, dua sosok anak kecil itu ya. Mungkin gue anggaplah mungkin itu entah tuyul gitu ya, entah atau apa, gue nggak tahu lah. Yang penting sejenis makhluk astral seperti itu gitu kan. Dia di atas gitu kan, katanya kan di atas gitu kan. Dan gue sempet tidur, gue yang tidur duluan tapi istri gue yang masih melek waktu itu. Malam itu sempet kedengar suara gerasak-gerusuk dari genteng, seperti kayak kucing yang naik genteng dek dek dek, tapi langkahnya itu seperti kayak langkah kaki. Itu justru yang emang istri gue anehin gitu ya, yang didengar itu suara langkah kaki. Dan akhirnya sampai ada suara yang ketok-ketok gitu, suara yang ketok-ketoknya tapi kayak orang mainin musik gitu loh, kayak orang sengaja. Jadi bukan suara yang mungkin kan kalau kucing gimana ya, suara cakarnya kan beda gitu. Kayak kalau misalnya gue kan punya kucing di rumah, nggak mungkin kucing gue, dan gue lihat kucing gue lagi tidur gitu, kucing gue lagi tidur di rumah, jadi nggak ada suara yang bisa dibilang bukan lah gitu, bukan suara cakaran dari si kucing gue, bukan gitu. Dan gue lihat, tapi itu suaranya di luar deket pintu, justru suaranya deket pintu, aneh. Dan saat gue ngecek keluar itu nggak ada apa-apa. Di situ akhirnya gue udah mulai risih dan gue sempet sompral, gue sempet tantangin ya. Cuman sayangnya jadi emang ini kejadian yang emang, makanya ya mungkin hal yang tidak terduga. Mungkin kalau kita sengaja mau explore cari yang gaib, misalnya cari yang penampakan lah, itu nggak akan pernah dapet kalau kita emang sengaja buat mau nyari itu. Tapi ini karena yang biasanya nggak sengaja gitu. Dan akhirnya gue lihat keluar nggak ada apa-apa, di luar nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Dan terus gue coba lempar batu ke genteng itu, nggak ada apa-apa. Tapi pas saat gue masuk ke kamar, dan istri gue pun takut ya, gitulah, maksudnya ada apa sih Bi gitu kan, di luar ada apa gitu, kok gitu katanya, gaduh gitu suaranya. Dan pada saatnya waktu kita mau tidur lagi, sampai gue sempet di situ manggil nyokap karena posisinya sumpah yang tidak boleh disepelekan adalah kondisi istri kita lagi hamil. Itu sebenarnya yang gue takutin, kondisi istri kita lagi hamil. Pokoknya gue sedia baca ayat kursi. Gue udah mulai sambil baca dalam hati gue, dan akhirnya sempet bilang ya, istri ini jadi yang jadi saksi bini gue sih. Kita sama-sama jadi saksi, dan gue bilang udahlah nggak usah ganggu kita. Nah sekarang kalau lu mau ganggu, jangan ganggu kita. Tapi kalau misalnya lu mau nunjukin kalau emang lu ada, coba tunjukin. Dan pada akhirnya nyalalah kipas angin tuh. Kipas angin kecil di rumah gue itu nyala dengan cetrek, itu langsung on. Dan akhirnya nyala sendiri. Sampai akhirnya di situ tambah lagi istri gue Parno ngelihat kejadian kipas angin yang nyala sendiri gitu. Dan gue pastiin itu bukan konsleting ya. Kalau konsleting itu posisinya mungkin di off, terus nyala gitu loh. Ini posisinya keadaan on. Dan akhirnya sampai di situ gue anjir, kata gue gimana ini gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa, oke, gue tenangin nyokap gue, bangun tenangin istri gue, terus gue pun matiin kipasnya, dan gue cabut langsung aja kipasnya biar nggak nyala lagi gitu ya. Dan akhirnya saat kejadian itu di pendarahan yang kedua ini mungkin yang terjadi ya, ini mungkin yang kalau gue bilang ini yang paling ekstrim. Karena pendarahan kedua itu istri gue bangun jam 1:30 malam, dan gue masih lihat jam itu, gue masih ingat banget itu jam 1:30, jam 2 kurang lah. Pendarahan banyak banget sampai darahnya itu keluar, di kamar tuh banyak banget darah. Dan gue paniknya bukan karena apa, karena gue takut
ada apa-apa dari apa namanya rahimnya, dari kandungannya gitu, gue ngeri sama anak gue gitu kan, sama calon bayi gue yang saat itu kan belum lahir ya. Jadi makanya coba langsung buru-buru telepon ambulan, akhirnya istri gue jalan ke depan dan gue coba bersihin darah yang tumpahan di kamar. Dan saat ngebersihin darah itu, ya lu tau lah, 1:30 malam bersihin darah orang. Gue baru pertama kali ngelihat darah orang gitu, dari bener-bener dari dalam tubuh ya, itu darah dari ibu yang mengandung gitu ya. Terus akhirnya gue nyokap gue berpesan, katanya, Iwan bersihin darahnya, bersihin sampai bersih, jangan dibuang sembarangan, langsung dibuang ke toilet. Akhirnya gue coba kumpulin darahnya itu semua itu, dan merinding juga gitu, merinding kayak soalnya gue ngerasain saat gue ngebersihin darah itu dikelilingin banyak orang gitu, kayak banyak, mungkin darah segar kali ya buat sosok astral yang ada di situ gitu. Tapi gue pasti di kamar itu sama sekali nggak ada darah yang tersisa, karena gue udah langsung buang pakai lap, pakai air, gue buang ke toilet, jadi darahnya masuk semua gitu ke saluran air ke dalam ya, jadi nggak keluar. Nah cuman saat istri gue jalan ke gang, kan rumah gue harus masuk gang, jadi pas saat dia jalan ke jalan nungguin ambulannya datang, itu darah netes. Ternyata ada darah netes yang nempel di tempat duduk. Nah pada saat itulah gue sendiri pun kecolongan. Nyokap gue ngasih taunya tuh udah hampir jam 5 subuh, udah mau siang, itu udah mau terang gitu. Jadi udah beres sholat subuh baru ngasih tahu gue, dan itu udah ada matahari gitu. Jadi bisa dibilang darahnya pun udah kering. Nah saat kejadian itu, alhamdulillah untuk proses persalinan itu berjalan lancar, gak ada apa-apa. Anak gue lahir dengan selamat. Pada saat kita pulang ke rumah, berarti anak gue udah ada sehari di rumah, itu masih mau mimi ya, masih mau netein. Cuman di malam kedua pas saat udah ada di rumah, anak gue tiba-tiba nangis, nggak mau dikasih mimi ya, nggak mau dikasih ASI, tiba-tiba nangis. Itu aneh banget. Jadi kenapa ya gitu, kok nggak mau dikasih ASI gitu. Oke lah, mungkin katanya masih raba-raba, katanya kan kalau anak kecil baru lahir tuh dia masih nyium bau ASI, jadi masih raba-raba, karena kan masih belum bisa penglihatan. Anak baru lahir kan belum seperti kita gitu kan, karena itu ada proses gitu, tahapan dari bayi itu dia masih blur gitu matanya, jadi dia masih meraba-raba ASI ibunya gitu kan. Nah terus akhirnya anehnya ini kok malah makin nggak mau disusuin gitu, malah nangis gitu. Dan cuman anehnya pas saat di mimi ini tuh dia nangis histeris, anak gua nangis histeris banget, pokoknya kejer banget, mukanya sampai merah. Gue juga nggak tega ngelihat bayi gitu ya, anak gua, dan dia tuh kayak haus gitu banget gitu, pengen banget mimi tapi nggak bisa mimi gitu, entah kenapa. Tapi pas saat digendong, anehnya saat digendong sama gua, saat digendong sama nyokap gitu kan, dan juga di situ kan ada orang tuanya bini gue juga gitu kan, lagi nengokin bayi gitu kan, itu sampai subuh nggak mau, tetap dia nggak mau. Sampai akhirnya anehnya gue lihat bini gue di situ ngerasa udahlah, jadi dia kayak soal marah gitu, udahlah nggak usah dinenenin lah, pusing lah gitu kan. Di situ aneh, jadi tiba-tiba istri gue emosional, jadi kayak orang yang marah gitu, jadi udahlah nggak usah disusuin gitu, jadi kayak soal pusing gitu. Nah itu mungkin di situ salah satu keganjilan, keanehan yang gue pikir ada apa gitu kan. Dan akhirnya secara inisiatif orang tuanya istri gue ya, orang tuanya Oci, pergi ke salah satu gurunya ya, guru pengajian lah istilahnya ya. Di situ bisa dibilang dia tokoh masyarakat yang bisa dibilang dia bisa ngobatin orang yang kerasukan, yang punya gangguan gaib gitu. Akhirnya bener aja saat si bapak minta air ke guru ngajinya itu, ternyata
gurunya pun bilang ada yang ngikutin ada yang ngikutin di area tubuhnya lah. Jadi ngikutin istri gua dari pertama proses persalinan itu, dia udah ngikutin, udah ada gitu. Pada akhirnya diberikanlah gitu kan, pada akhirnya dikasihlah si air doa ini. Katanya yang pertama suruh minum ke ibunya, kasih minum ke ibunya, habisin 1 gelas, udah gitu basuh ke muka ibunya, dan udah gitu basuh ke area dadanya ya, ke area dadanya istri gua. Dan yang terakhir ditetesin air doa itu ke mulut anak gua ya, ditetesin, dikasih minum lah dikit gitu, dikasih tetesin air doa itu, dikasih minum sama dibalurin juga ke mukanya anak gua. Dan akhirnya gua percaya tentang katumpangan ini itu benar gitu kan, karena saat sudah dikasih air doa ini semuanya total sembuh ya, semuanya alhamdulillah lahir batin, nggak ada lagi anak gua nangis dan mau mimi, dan istri gua pun yakin gitu, soalnya badannya itu udah fresh, nggak kayak pertama baru pulang ke rumah. Sekian dari gua video hari ini, cerita jurik hari ini, semoga bisa memberikan hiburan buat kalian yang berada di rumah hari ini. Tetap stay at home ya, tetap jaga kebersihan lingkungan ya, semoga kalian tetap selalu diberikan kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di video cerita jurik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.